Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ketika video ini dibuat. Kembali lagi bersama saya Dwi Utoyo Putra, saya siswa digital marketing dari Edwork. Ya, ini di Perquick ternyata banyak video, banyak tugas yang belum diselesaikan. Kemarin sempat ada acara ya ke Jakarta, ya sedikit curhat. Baik ya, di sini ada 6 soal ya. 6 soal pertanyaan kuis, 6 kuis berarti ya. Oke, kita jawab dari soal yang pertama, biar afdol ya. Oke, SIM berfungsi dengan menggunakan model pembayaran seperti apa? Hmm, sebutkan dan jelaskan cara kerjanya. Baik, jadi model pembayaran SIM ini ada apa ya, umumnya menggunakan model pembayaran seperti CPM ya, CPM, cost per click, CPM, cost per thousand impressions, dan CPA, cost per acquisition ya. Pengiklan membayar setiap kali terjadi tindakan tertentu seperti pembelian atau pendaftaran. Jadi ketika ada pembelian ataupun pendaftaran, maka terjadi, apa ya, terjadi pembayaran oleh pengiklan seperti itu, yaitu CPA, cost per acquisition. Jadi cara cara kerjanya itu ya pengiklan membuat kampanye iklan dan menargetkan kata kunci tertentu ya, keyword-nya. Keyword-nya itu ya pasti tidak lain tidak bukan seperti, produk atau jasa yang dipasarkan ya. Nah lalu ada apa ya, ada ketika pengguna mencari kata kunci tersebut, jadi iklan dapat muncul di hasil pencarian. Jika pengguna mengklik iklan ya dalam model, CPA ya ini ya, pengiklan akan dikenakan biaya, seperti itu. Lalu platform seperti Google Ads menggunakan sistem lelang, di mana pengiklan menetapkan tawaran maksimum yang mereka yang mereka bersedia bayar per klik atau per 1.000 tayangan e-olive. Ya seperti itu ya. Lalu nomor 2, lanjut. Per quick. CTR dalam ads ya. CTR atau click through rate ya adalah rasio antara jumlah klik yang diterima iklan dengan jumlah tayangan iklan tersebut ya. Rumusnya CTR sama dengan jumlah klik bagi jumlah tayangan kali 100%. CTR mengukur efektivitas iklan dalam menarik pengguna untuk mengklik. Seperti itu ya. Lalu nomor 3, apa itu buying dan negative keyword ya? Buying and negative keyword. Buatlah buying dan negative keyword untuk UMKM. Jadi ya buying network ya, kata kunci yang menunjukkan niat beli dari pengguna, contohnya beli hijab premium, hijab murah, diskon hijab ya dalam kutip ya. Lalu negative keyword ya, kata kunci yang ingin dihindari agar iklan tidak ditampilkan pada pencarian yang tidak relevan, contohnya gratis ya, panduan membuat, hijab misalkan atau, tanda kutip bekas seperti itu ya. Nah, contoh, untuk UMKM bekas ya, buying keyword-nya mungkin seperti beli hijab terbaru, seperti itu, hijab pesta murah, order hijab online, hijab cantik, murah, seperti itu. Nah, negatif keyword-nya ya tutorial hijab mungkin ya, hijab bekas, gambar hijab, seperti itu. Lalu nomor empat, apa yang dimaksud quality score dalam Google Ads? Jadi quality score dalam Google Ads itu adalah penilaian Google terhadap kualitas dan relevansi iklan ya, kata kunci dan landing page. Skor ini dihitung berdasarkan CTR yang diharapkan, relevansi iklan ya, pengalaman pengguna pada landing page ya. Tujuannya untuk menentukan posisi iklan dan berapa biaya per klik.
CPC ya, CPC yang akan dikenakan, seperti itu. Oke, diperquick perquick perquick. Nomor 5, apa tujuan utama dari bid strategi? Maximize conversations di Google Ads. Apa ya? Tujuannya dari strategi bid ini ya, strategi maximize conversations adalah untuk memaksimalkan jumlah konvensi ya. Artinya itu tindakan spesifik seperti membeli, pendaftaran, seperti itu ya. Pembelian, pendaftaran dengan anggaran yang tersedia. Google Ads secara otomatis menyesuaikan tawaran untuk membantu mendapatkan konvensi sebanyak mungkin. Semoga dapat dipahami ya. Bagaimana cara nomor 6, bagaimana cara optimasi ads trade, SEM? Bagaimana cara untuk mengoptimasi ads trade, SEM adalah ya, satu, menyertakan berbagai jenis elemen dalam iklan, ya, teks headline, deskripsi URL, tampilan, apalagi ya, ekstensi iklan seperti itu. Nah, selanjutnya ada menambahkan lebih banyak variasi headline dan deskripsi ya. Jadi semakin banyak variasi, semakin besar kemungkinan juga Google untuk menemukan kombinasi yang optimal seperti itu ya. Jadi harus apa, headline itu harus benar-benar banyak. Jadi ketika seorang mencari ini, ya apa, iklan iklan kita tuh muncul seperti itulah kurang lebih ya, Olive. Nah, jadi nomor 3, selanjutnya ya, jadi tadi udah 2, sekarang ketiga, menggunakan kata kunci yang relevan, ya, udah pasti ya. Pastikan iklan mencakup kata kunci yang relevan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Misal, menjual handphone, kan nggak mungkin kan kata kuncinya panci, itu jauh gitu ya. Atau mungkin jasa jasa apa ya, jasa potong ini apa, landscape gitu ya. Jasa jasa bersih-bersih garden seperti itu ya, memotong pohon, dahan, seperti itu, merapikan taman, tapi kata kuncinya sedot WC, kan apa ya, ironi gitu ya. Jadi tolong kata kuncinya harus relevan. Nah, selanjutnya ada mengoptimalkan, landing page ya, memastikan halaman arahan memiliki konten yang relevan dan berkualitas tinggi. Hmm. Dan yang terakhir menggunakan ekstensi iklan seperti tautan situs, cuplikan terstruktur, panggilan, ya, dari ekstensi lokasi untuk meningkatkan visibilitas dan nilai iklan seperti itu. Ya, saya sengaja bikin cepat karena video-video sebelumnya ya saya tuh lama ya, takutnya orang-orang juga susah untuk menangkap. Ya, mentor juga takutnya bingung gitu, ini Dwi bahas apa gitu ya kalau sekiranya video saya dinilai. Baik, sekian presentasi dan jawaban dari ke-6 soal dari kuis ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, always be kind, and sampai jumpa.